pada Perang Dunia Kedua. Suatu pagi di Jepang, terlihat para petinggi baru aja selesai rapat membahas masalah perang melawan Amerika. Namun akibat perbedaan pendapat, Jenderal Angkatan Laut bernama Suzuki berdebat dengan Jenderal Angkatan Darat bernama Tojo. Suzuki ingin perdamaian, sedangkan Tojo lebih memilih terus berperang demi harga diri Jepang. Karena sama-sama keras, Suzuki tak meneruskan debat lalu pergi. Siangnya Suzuki dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar memintanya menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet khusus perang. Awalnya Suzuki ingin menolak, umurnya sudah terlalu tua, tapi Kaisar tetap memaksa karena hanya Suzuki lah satu-satunya orang yang dia percaya. Mendengar itu, Suzuki pun bersedia. Beberapa hari kemudian, setelah dilantik jadi Perdana Menteri, Suzuki mulai membentuk jajaran kabinet yang terdiri dari 6 orang. Salah satunya adalah seorang jenderal bernama Anami. Di rumah saat Jenderal Anami tahu namanya dipilih jadi anggota kabinet, dia hanya terdiam. Keesokan harinya di kantor Perdana Menteri, terlihat Suzuki sedang wawancara mengomentari Presiden Amerika, yaitu Roosevelt yang baru saja meninggal dunia. Meski sekarang sedang berduka, namun Amerika pasti akan tetap melanjutkan peperangan melawan Jepang. Suzuki khawatir setelah pergantian presiden nanti Amerika justru malah akan meningkatkan serangan mereka. 1 bulan berlalu, kekhawatiran Suzuki benar-benar jadi kenyataan. Pada malam hari, tiba-tiba Amerika membombardir kota Tokyo. Beberapa hari kemudian, Suzuki mengumpulkan 6 anggota kabinetnya. Namun ketika semua berkumpul, karena Jenderal Angkatan Laut bernama Mitsumasa tak akur dengan Jenderal Angkatan Darat, yaitu Anam, mereka pun saling menjelekan satu sama lain. Suzuki pun hanya bisa bersabar. Minggu depannya Kaisar mengadakan rapat rahasia. Dalam rapat itu, Kaisar meminta Perdana Menteri beserta jajarannya segera menemukan solusi untuk mengakhiri perang. Kaisar mengerti selama ini Angkatan Darat dan Angkatan Laut tak pernah bisa akur. Tapi demi menyelamatkan Jepang, Kaisar minta sekali ini saja tolong bersatulah. Mendengar ucapan sang Kaisar, semua terdiam. Sementara di markas Angkatan Darat, waktu seluruh tentara sedang bekerja, mendadak Jenderal Tojo datang lalu memprovokasi mereka agar menentang Kaisar yang menginginkan perdamaian. Sebagai tentara, lebih baik kita berperang dan mati terhormat daripada harus menyerah. Keesokan harinya, saat Anami sedang berlatih memanah, Menteri Pertahanan datang melapor karena sekarang Jenderal Tojo sedang bergerak memprovokasi para tentara Angkatan Darat untuk menentang keinginan Kaisar. Anami pun dilema, satu sisi dia tak setuju jika Jepang harus menyerah, tapi di sisi lain dia juga tak ingin menentang Kaisar. Esok paginya terlihat Suzuki sedang mengadakan rapat untuk membahas pemindahan lokasi istana. Karena kondisi kota Tokyo tak kondusif, Kaisar berencana memindahkan istana ke kota Nagano. Semua pun setuju. Di tengah rapat, agar menambah semangat juang, seluruh anggota kabinet menyanyikan lagu nasional. Bersama di momen itu, hubungan Anami dan Mitsumasa mulai membaik. Berapa bulan kemudian, karena Jepang masih tak mau menyerah juga, Amerika serta negara sekutunya yaitu Inggris dan Cina mengumumkan akan memaksa Jepang menyerah lewat perjanjian damai. Setelah mendengar pengumuman itu, Suzuki langsung mengadakan rapat darurat. Dalam rapat, semua anggota sepakat menolak perjanjian damai. Mereka tak sudi jika harus menyerah begitu saja. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima. Tiga hari berlalu setelah insiden jatuhnya bom di kota Hiroshima, Suzuki segera mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Suzuki memberitahu kalau Kaisar menyarankan agar kita secepat mungkin menyetujui perjanjian damai. Karena kondisi Jepang sekarang sedang sangat terpojok, cuma menyerahlah satu-satunya jalan.
Mitsumasa pun protes selama puluhan tahun. Jepang tak pernah sekalipun kalah perang, apalagi menyerah. Namun di tengah obrolan sekretaris kerajaan mendapat kabar, bom atom kedua telah dijatuhkan di kota Nagasaki. Mendengar itu semua syok. Siangnya rapat demi rapat terus diadakan, tapi para petinggi masih belum juga membuat keputusan. Mereka terus berdebat mencari solusi lain selain menyerah. Hingga malam harinya, Kaisar turun tangan langsung memimpin rapat. Selama rapat masing-masing petinggi memberikan voting suara untuk memilih menyerah atau lanjut perang. Karena selama 2 jam hasil suara mereka imbang, Suzuki pun berdiri. Lalu memohon Kaisar membuat keputusan final demi keselamatan rakyat Jepang. Kaisar memutuskan akan menghentikan perang dan menerima perjanjian damai dari Amerika. Jepang akan menyerah tanpa syarat. Keesokan paginya beberapa tentara angkatan darat protes dan Anami mencoba menenangkan. Bagaimanapun juga Kaisar telah membuat keputusan. Sementara di istana terlihat Jenderal Tojo sedang menghadap Kaisar. Dia terus memohon agar mempertimbangkan kembali keputusan kemarin. Jika menyerah sama saja, kita merendahkan harga diri Jepang di mata dunia. Kaisar lalu menasihati Tojo. Kita harus belajar dari kisah raja-raja terdahulu yang selalu mementingkan kemenangan perang, serta harga diri daripada keselamatan rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, para raja di masa lalu itu tak hancur karena perang, namun hancur akibat keegoisan mereka sendiri. Mendengar cerita sang Kaisar, Tojo mencoba mengerti. Siangnya ketika Anami sedang berobat, seorang sersan datang melapor kalau saat ini tentara angkatan darat telah terbelah. Jadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penentang Kaisar. Dari informasi yang dia dapat, kubu penentang sedang merencanakan kudeta. Mereka bersih keras ingin mengambil alih pemerintahan agar bisa melanjutkan perang. Anami pun kaget, ia tak menyangka pasukannya akan berbuat nekat. Besoknya waktu sekretaris istana memberitahu Suzuki tentang kabar pemberontakan itu. Dengan santai Suzuki berkata, Anami adalah jenderal yang sangat setia pada Kaisar. Ia yakin Anami tak akan pernah melakukan kudeta. Di sisi lain, demi menenangkan publik, Anami meminta bantuan seorang jurnalis untuk mengumumkan bahwa kabar kudeta hanya kabar palsu. Malam hari di rumah Anami, tiba-tiba ada 2 sersan bernama Hatanaka dan sersan Ida datang membawa pasukan lalu melapor kalau mereka sudah siap melakukan kudeta. Anami pun buru-buru menyuruh mereka berdua masuk. Di dalam, meski sudah ngobrol dari hati ke hati, mereka tetap bersih keras ingin melanjutkan perang. Karena sekarang Jenderal Tojo telah beralih mendukung keputusan Kaisar, jadi harapannya tinggal Anami. Para tentara memohon agar Anami mau memimpin pasukan kudeta. Hanya Anamilah satu-satunya jenderal yang mereka percayai dan tak akan mengkhianati pasukan. Mendengar itu, Anami dilema. Beberapa hari kemudian, saat membaca salinan surat perjanjian damai dari Amerika, semua tentara angkatan darat semakin panas karena di situ tertulis kalau Kaisar disebut sebagai anak buah Amerika. Waktu Anami baru datang, para tentara langsung memintanya membujuk. Kaisar menolak surat perjanjian damai, mereka tak terima. Kaisar direndahkan Amerika. Jika suara mereka tak didengar, maka terpaksa kudeta harus dilakukan. Siangnya Anami menghadap Kaisar lalu menyampaikan permohonan dari angkatan darat. Namun Kaisar tetap tak berubah pikiran, ia tak peduli. Direndahkan musuh baginya. Yang terpenting cuma keselamatan rakyat Jepang. Dia mengerti bagaimana perasaan angkatan darat, tapi hanya inilah satu-satunya pilihan. Di sisi lain, di markas angkatan darat, ketika para tentara sedang bekerja, seorang prajurit mengabarkan bahwa Amerika telah membombardir kota Nagano. Tak hanya merendahkan Kaisar, tapi Amerika juga seakan-akan terus memaksa Jepang untuk buru-buru menyerah. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikap Amerika, seluruh tentara memutuskan akan tetap berperang meski harus melewati jalan kudeta. Semua pun bergegas pergi menemui Anami di rumah. Anami berusaha menahan. Sebisa mungkin ia minta pasukannya bersabar sampai rapat kabinet berikutnya selesai. Jangan terburu-buru karena Kaisar juga belum menandatangani surat perjanjian damai dari Amerika. Jika dalam rapat Anami gagal meyakinkan para petinggi, maka kalian boleh menjalankan kudeta. Di kantor kementerian,
Saat rapat satu persatu petinggi menyetujui perjanjian damai, selama rapat yang Anami pikirkan hanya bagaimana cara mencegah kudeta. Waktu seluruh petinggi selesai memberi keputusan dengan pasrah, Anami menelepon markas Angkatan Darat dan terpaksa berbohong. Kalau para petinggi menolak tanda tangan, semua tentara pun senang. Malamnya, Anami meminta Suzuki menunda penandatanganan surat perjanjian damai sehari atau 2 hari aja sampai dia berhasil meyakinkan pasukannya untuk membatalkan niat kudeta, tapi Suzuki tak bisa. Sudah tak ada waktu lagi. Kita harus secepatnya menyerahkan surat itu atau Amerika akan membombardir Jepang lagi. Esok harinya, karena bingung tak tahu harus bagaimana Anami, lalu berdiskusi dengan 3 jenderal lain. Anami berpesan para jenderal, jangan pernah menghukum pasukan pemberontak. Tentara-tentara itu sebenarnya hanya ingin melakukan yang terbaik demi negara. Usia mereka masih muda dan masih labil. Sudah tanggung jawab kita sebagai jenderal senior untuk membimbing mereka. Malamnya saat sedang rapat sambil menahan sedih, Kaisar berkata, dia mengerti bagaimana rasa sakitnya pasukan Jepang harus menyerah tanpa melakukan perlawanan. Tapi percayalah, rasa sakit kita ini akan menciptakan masa depan yang baik untuk Jepang. Meski nanti rakyat kecewa, Kaisar sudah siap menerima hukuman apapun asalkan rakyat bisa hidup sejahtera. Mendengar kalimat Kaisar, semua petinggi terharu. Keesokan paginya di markas Angkatan Darat para tentara terlihat kecewa. Ternyata kemarin Anami berbohong. Ternyata para petinggi telah sepakat ingin menyerah. Siang harinya di kantor kementerian, rapat kembali digelar untuk menyusun kalimat pernyataan menyerah yang akan diumumkan ke masyarakat. Namun selama berjam-jam, karena terus saja berdebat masalah kata-kata dengan tegas, Suzuki menetapkan sendiri susunan kalimatnya, lalu menutup rapat. Malamnya sepulang rapat, ketika tahu kudeta telah dimulai, Anami pasrah. Sudah tak ada jalan lain sebagai pemimpin yang paling dihormati di Angkatan Darat. Dia terpaksa harus melakukan misi terakhir, yaitu kamikaze, atau mengakhiri hidupnya sendiri. Ia harap kematiannya nanti akan menjadi pukulan berat bagi seluruh tentara muda. Ia harap mereka sadar dan membatalkan kudeta. Tak lama kemudian di kantor kementerian, seluruh petinggi kembali berkumpul. Satu persatu petinggi pun mulai menandatangani surat perjanjian. Selesai rapat, karena malam ini adalah malam terakhirnya, Anami menemui Suzuki untuk berpamitan. Dari sikapnya Suzuki sadar, pasti ia ingin melakukan kamikaze. Sebagai sesama jenderal, Suzuki tak ingin mencegah. Dia hanya memegang pundak Anami, lalu berkata, sekarang Jepang sudah aman, Anami bisa meninggal dengan tenang. Ucapan Suzuki barusan membuat hati Anami lega. Di sisi lain, di stasiun radio terlihat Kaisar sedang bersiap melakukan rekaman pengumuman menyerah yang akan disiarkan besok. Ketika semua siap, Kaisar pun mulai merekam pidatonya. Setelah selesai, sekretaris kerajaan meminta petugas menyembunyikan rekamannya sampai besok pagi. Jika pasukan pemberontak tahu, mereka pasti akan memusnahkannya. Sementara di rumah terlihat Anami sedang menulis surat wasiat. Selesai menulis, Ida bersama rekannya datang melaporkan perkembangan terbaru kudeta yang sedang berlangsung. Tapi saat tahu Anami ingin melakukan kamikaze, Ida berencana ingin ikut mati bersama. Anami pun langsung menamparnya dengan tegas. Anami bilang tak ada yang boleh mengorbankan nyawa selain dia. Apalagi Ida masih muda, masa depannya masih panjang. Ida di situ hanya bisa menahan tangis. Subuh-subuh karena rekaman pidato Kaisar, masih belum ketemu juga Hatanaka memaksa para staf untuk segera menyiapkan siaran radio. Dia berencana menyampaikan pidato tandingan untuk seluruh rakyat Jepang. Hatanaka ingin rakyat tahu bahwa di saat semua petinggi memilih menyerah, kami para pasukan Angkatan Darat Muda tetap berjuang demi memenangkan perang. Tapi sebelum sempat berpidato, salah satu staf diam-diam mematikan seluruh listrik. Meski tak bisa siaran, namun tentara muda itu tetap menyampaikan pesan pidatonya dengan lantang. Di sisi lain di rumah, setelah mempersiapkan katana,
Anami menyuruh menunggu di luar hingga kamikaze selesai. Ida pun menurut dan memberi penghormatan terakhir. Setelah kabar kematian sang jenderal yang sangat dihormati itu tersebar, semua tentara muda sangat terpukul. Kudeta pun berakhir dan lempengan rekaman kaisar berhasil diamankan. Suzuki sebagai Perdana Menteri telah selesai dan memutuskan pensiun. Suzuki lalu meminta putranya membuatkan surat pengunduran diri. Beberapa jam kemudian, tepat pukul jam 12 siang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, stasiun radio mulai menyiarkan rekaman pengumuman bahwa dalam Perang Dunia Kedua ini Jepang menyatakan menyerah.